Hai Sobat Korpu, balik lagi di Finding Knowledge. Di episode ke-6 ini, tim Korpu mau ngucapin terima kasih untuk apresiasinya karena selalu setia ngikutin dan nungguin episode terbaru dari Finding Knowledge. Silahkan tulis di kolom komentar saran dan pendapat kalian ya. Sobat Korpu, pendidikan itu apa sih? Apa buat yang sekolah aja? Kalau merujuk dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan ya untuk memerdekakan manusia. Nah, merdeka yang kayak gimana sih? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya, survive dan happy. Begitu pula tujuan dari belajar dalam korporasi, yaitu untuk meningkatkan kapabilitas, produktivitas, menciptakan sebuah inovasi supaya bisa survive dan beradaptasi dengan perkembangan bisnisnya, dan juga membangun relasi serta kerjasama tim agar selalu happy saat menjalankan pekerjaan kita, dan mencapai banyak sekali tujuan kita dalam bekerja. Jadi sebenarnya tuh nggak ada lagi ya alasan untuk nggak belajar. Kalau disuruh milih, lebih baik belajar atau main games? Pastinya asik main games ya. Tapi gimana jadinya kalau dua hal tersebut berkolaborasi nih? Nah, kali ini kita mau bahas salah satu metode pembelajaran yang seru banget karena menggunakan elemen games jadi proses delivery knowledge-nya. Terkadang ya Sobat Korpu, kalau disuruh belajar rasa malesnya ada banget kan? Apalagi kalau udah umur-umur segini, pasti suka mikir, ngapain sih belajar? Udah tahu nggak ada waktu, sibuk kerja, kejar target, malah disuruh belajar. Metode yang satu ini nggak cuma ngomongin games aja, tapi juga ada pembelajaran yang secara nggak langsung diajarkan lewat prosesnya. Penasaran kan? Sekarang banyak banget loh caranya untuk belajar, udah nggak yang klasik lagi. Kita bisa lebih mudah dan nyaman buat belajar karena banyak banget macam caranya yang bisa disesuaikan dengan gaya belajar kita. Ditambah bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Contohnya video yang ada Sobat Korpu tonton ini memberi pengetahuan untuk Sobat Korpu. So, jangan di skip videonya supaya dapat keseluruhan insight-nya. Biasanya di awal kita akan ngebahas definisi. Nah, game sendiri Sobat Korpu udah tahu dong pastinya. Para ahli menyampaikan pendapatnya dan kalau kita coba simpulkan, games adalah sebuah kegiatan pengambilan keputusan yang dibatasi oleh peraturan agar mencapai hasil akhir dan sifatnya menghibur. Seiring berkembangnya teknologi, games ini juga berkembang. Contohnya gini, sesimpel permainan congklak. Dulu kalau mau main congklak ya harus ketemu secara fisik sama lawan mainnya. Kalau sekarang kita bisa main congklak secara virtual. Ada banyak platform dan aplikasi yang bisa digunakan untuk main congklak. Tapi di sini yang mau kita garis bawahi bukan membuat platform atau aplikasi gamesnya, tapi justru memanfaatkan atau menggunakan elemen yang ada di games dalam proses pembelajaran, yaitu dengan metode gamification. Pembelajaran yang menggunakan games ini terbagi jadi 4 kategori lainnya. Kita bahas nanti di part 2 ya. Balik lagi ke metode gamification of learning. Sebuah metode pembelajaran yang mengadopsi atau memasukkan elemen-elemen pada games ke dalam pembelajarannya, sehingga bisa memotivasi atau menarik minat pesertanya dan diharapkan pastinya bisa memberikan hasil yang meningkat. Nah, elemen apa aja sih yang ada di dalamnya? Misalnya, ada poin, leveling, ataupun reward. Dan sebenarnya ini bukan sebuah metode yang baru. Contoh paling sederhananya gini. Dulu sewaktu zaman sekolah, ada yang namanya sistem ranking. Untuk dapat ranking, kita butuh nilai yang cukup. Makanya siswa-siswinya jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan ranking 5 besar. Ini udah termasuk gamifikasi loh. Gamifikasi punya 2 tipenya. Yang pertama ada gamifikasi struktural dan yang kedua gamifikasi konten. Kita bahas satu-satu ya. Gamifikasi struktural memasukkan elemen games dalam sebuah proses pembelajaran tanpa mengubah penyampaian materinya. Jadi hanya ditambahkan gimmick gamesnya aja. Misalnya ya,
Dalam menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan platform pembelajaran atau LMS, Learning Management System. Dalam prosesnya nanti nih, kalau kita udah menyelesaikan pretest atau post-test, bisa dapat poin. Kemudian nanti ada leaderboardnya. Bisa kelihatan siapa sih yang poinnya paling tinggi tanpa mengubah penyampaian materinya. Mungkin penyampaian materinya disajikan dalam bentuk video atau modul, tapi tetap memasukkan elemen games kayak tadi, leveling, poin, reward ke dalam proses pembelajarannya. Nah, kalau gamifikasi konten ini mengubah cara penyampaiannya agar serupa dengan permainan. Misalkan dibuat dalam bentuk animasi. Di sini dicontohkan sebuah animasi games untuk mengumpulkan dana alokasi non-visi. Bisa dipahami ya perbedaannya Sobat Korpu? Nah, kalau Kimia Farma sendiri juga ada nih. Sobat Korpu bisa mampir ke KF e-learning. Kalian bisa akses berbagai modul baik yang sifatnya mandatory atau self-learning. Kalau kalian mengikuti rangkaian kegiatannya dari awal hingga akhir, bisa mendapatkan e-sertifikat loh. Seru kan? Belajar kapan aja dan di mana aja pakai e-learning. Oke lanjut. Nah, di part 2 ini kita akan bahas tentang bedanya game-based learning dan gamification of learning. Sebenarnya gampang aja sih membedakannya. Kalau gamification of learning ini kayak yang udah dibahas di awal, memasukkan unsur gamesnya itu dalam proses besar pembelajaran. Jadi nggak selalu seperti games dalam proses besarnya. Kayak contohnya ada sebuah seminar pembelajaran, dan kalau berhasil mengikuti ketiga sesinya, bisa dapat reward berupa sertifikat dan souvenir. Ini udah contoh gamifikasi. Tapi, kalau game-based learning memang terasa seperti bermain games karena memang menggunakan media games sebagai prosesnya. Contohnya, ada Quizzes, Kahoot, dan Educandy. Kalau kita aplikasikan dalam pekerjaan, gamifikasi bisa digunakan dalam kegiatan onboarding, recruitment, ataupun compliance. Sedangkan game-based learning untuk skala yang lebih kecil, untuk transfer knowledge, teamwork, atau decision making. Menariknya Sobat Korpu, gak cuma menggunakan game sebagai media pembelajaran, ternyata ada makna yang disampaikan dalam GBL alias game-based learning. Ikuti terus videonya supaya gak ketinggalan infonya. Pause dulu ya videonya. Subscribe dan nyalahin lonceng notifikasi untuk channel KF Korpu ya. Nggak hanya berfokus pada gamesnya aja, ternyata dalam penerapan GBL alias Game-Based Learning ini ada manfaatnya tersendiri loh. Dalam proses yang dilakukan memberikan pembelajaran juga nih. Melatih kita untuk menganalisis sebuah situasi dan dalam proses pengambilan keputusan dari pengetahuan yang kita miliki. Nggak hanya sekedar paham teori dan konsepnya aja, tapi menjadikan pengetahuan itu sebagai sebuah keputusan. Nantinya, kita juga akan menganalisis impact jangka pendek atau jangka panjang yang terjadi dari keputusan yang diambil, sehingga membiasakan diri kita untuk jadi problem solver. Selain itu, juga melatih rasa sportivitas. Nggak hanya paham konteks sportivitas, tapi bagaimana menyikapi kekalahan dan menerimanya dengan lapang dada. Kemudian, GBL ini juga melatih kita agar terbiasa menjadi self-learner. Nggak harus selalu dibimbing, nggak nunggu untuk diajak, tapi membiasakan untuk mandiri dan mengembangkan diri sesuai dengan passion yang dimiliki. Juga belajar bagaimana berkoordinasi dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Untuk setiap keputusan yang diambil, nantinya akan berdampak untuk kesejahteraan tim. Makanya, melatih kita untuk mampu menganalisa sebuah problem dan mencari keputusan terbaik untuk semua pihak. Jadi gitu ya Sobat Korpu, nggak hanya fokus ke gamesnya aja dan nggak melulu tentang materinya, tapi dalam proses delivery-nya ada makna ataupun manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri jadi problem solver, self-learner, mampu bekerja sama dalam tim, dan mengimplementasikan rasa sportivitas. Menarik ya Sobat Korpu, memanfaatkan elemen games agar memotivasi atau mendorong kita untuk terus mengembangkan diri, menambah ilmu pengetahuan, dan terlebih lagi menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi.
Gamification of learning atau game-based learning adalah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan elemen games dalam proses delivery-nya dan gak hanya berfokus pada gamesnya aja. Ini juga bermanfaat untuk kita loh, melatih sportivitas, membiasakan kita jadi problem solver, bekerja sama dalam tim, dan juga self-learner. Nah, Sobat Korpu bisa mulai membiasakan diri jadi self-learner karena udah ada KF e-learning. Sobat Korpu bisa langsung akses lewat platform pegawai yaitu Kifes. Terus di menu learning bisa klik KF e-learning. Materinya banyak loh. Contohnya ada course seputar leadership, strategi manajemen, dan masih banyak lagi. Yuk update knowledge-nya. Itu tadi pembahasan tentang gamification atau game-based learning. Next video bahas apa ya? Tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay produktif, dan salam sehat!